Halo teman-teman semua, kali ini bergabung lagi dengan Andre Tunggal dan kita akan sama-sama berbicara atau ngobrolin tentang sebuah tema yang saya beri judul Auto Banjir Tangis. Pria ini balik ke Islam setelah mendengar dakwah akrobatik ala Kainama, Ustadz kesayangan kita bersama-sama. Teman-teman, video ini adalah video yang saya ambil dari dari video yang dirilis oleh Ayah Sofia, dan saya melihat bagaimana trik seperti judul yang diberikan oleh mereka, banjir tangis mualaf. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu, kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani, nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba, dasar otak narkoba. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala, nalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya Andre Tungtung teman-teman, setelah menonton video saya, dia mulai mengubah sedikit style dia. Yang sebelumnya sibuk membahas Kodondi, ini sudah mulai dia selingin dengan membahas Ustadz Kainama ya. Jadi supaya nggak terlalu monoton, supaya tidak terlalu tergila-gila dengan Kodondi, maka Andre Tungtung mulai mengarahkan targetnya kepada orang lain. Dan kali ini Ustadz Kainama yang mulai dinyinyirin seperti biasa, seperti emak-emak yang ada di komplek. Jadi seperti itulah kelakuan pendeta Andre Tungtung. Sungguh mengejutkan ya, sungguh mengejutkan. Dan di video terbaru Andre Tungtung membahas Ustadz Kainama yang berhasil menyadarkan, berhasil mensyahadatkan kembali seorang pemuda yang bernama Vian Estu. Jadi Bang Vian Estu ini sebelumnya memang terlahir dari keluarga Muslim, agamanya Islam, tetapi lantaran berpacaran dengan wanita Kristen. Terus setelah menikah, mereka menikah beda agama, dan lama-lama Vian Estu ditarik oleh istrinya agar mau menyembah kepada Yesus.
Jadi Vian Estu terpaksa menjadi seorang Kristen karena mengikuti kemauan dari istrinya, mengikuti ya, agama istrinya. Nah, ini memang kita akan berikan peringatan keras juga ya untuk masalah ini. Dan di sini Andre Tungtung menyinyirin, melihat bahwa ya ini nggak pantas disebut mualaf. Karena menurut standar Andre Tungtung, kalau ada orang lahir dari agama Islam, terus jadi Kristen, kembali ke Islam, itu bukan mualaf. Menurut standar dari Andre Tungtung, itu bukan mualaf. Ini standarnya Andre Tungtung ya, bukan standarnya dunia. Setiap orang boleh membuat standarnya masing-masing, cuman diterima atau tidak oleh masyarakat. Jadi nanti kita akan tanyakan kepada teman-teman Kristen, standar mereka apakah sesuai? Apakah mereka setuju dengan Andre Tungtung? Oke? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan dulu ya, bagaimana kelucuan dari pendeta Andre Tungtung yang memang selalu menghibur. Dalam setiap videonya selalu menghibur dan membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan melihat Andre Tungtung, kita bisa jadi lebih baik tentunya. Kenapa? Karena kita butuh contoh yang jelek. Untuk menjadi lebih baik, kita butuh melihat yang jelek, teman-teman. Untuk jadi perbandingan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Saya selalu berkata ya, bahwa hanya orang bodoh yang belajar dari pengalamannya sendiri, sementara dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kecuali nggak ada orang lain yang bisa Anda pelajari. Tapi Alhamdulillah, Allah ciptakan Polycarpus ini sebagai contoh buat kita, agar kita jangan seperti mereka. Jadi memang Polycarpus ini tetap ada fungsinya, walaupun kita lihat hanyalah membuat kegaduhan, hanyalah membuat masalah, tetapi tetap ada fungsinya, teman-teman. Kecoa aja itu ada fungsinya. Kecoa itu ada fungsinya, teman-teman. Apalagi Polycarpus ini ada fungsinya. Tujuannya apa? Membuat giroh umat muslim bangkit. Membuat kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Membuat kita sadar untuk tidak mengikuti jalan mereka. Biarkanlah mereka yang masuk ke jalan yang tersesat itu. Betul tidak? Ada dua jalan nih. Yang satu sudah ambil jalan yang jelas-jelas salah. Dan berkat dia ngambil jalan itu, kita tahu bahwa jalan itu masuk jurang. Jalan itu masuk jurang. Maka kita bisa mengambil jalan yang lain. Kan seperti itu. Kalau di game, ya, misalnya disuruh pilih kiri kanan ya, yang satu palsu, begitu kamu injak, kamu akan jatuh. Ya, lantainya lantai palsu. Maka kita harus berterima kasih dengan orang yang sudah duluan menginjak jalan yang salah tersebut. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya kenapa saya melihat bahwa fungsi Andre Tungtung ini sangat baik, ya seperti itu. Jangan dikomplain ya. Ini kan pendapat saya. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Andre Tungtung menghibur kita pada kali ini. Nah, pertama kita akan sama-sama membahas tentang konteks dari video banjir tangis seorang saudara kita yang namanya Vian Estu tadi itu ya. Kita akan bahas konteksnya terlebih dahulu supaya kita punya wawasan yang lengkap ya. Yang kedua, kita akan bahas saya sepanjang memang saya menyaksikan video tersebut, saya cuman dalam hati saya cuman bilang memang cuman Kainama yang bisa. Saya rasa Kainama ini nggak ada duanya ya. Ahmad Kainama ini nggak ada duanya dan cuman dia yang bisa. Serius, saya salut dengan kreativitas dari Ahmad Kainama ini ya. Ya, kita lanjutkan dengan anyway, nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini akan lucu beneran ya. Ini akan lucu beneran. Jadi cuman dia yang bisa dan cuman dia yang bisa muka gedek dan nggak tahu malu. Itu cuman dia ya. Makanya saya bilang cuman dia yang bisa ya. Lalu kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana cara dakwah Kainama ini justru membahayakan agamanya. Ketika dia mengatakan Yohanes 16 ayat 7 adalah tentang Ahmad atau Muhammad, sebenarnya dia sedang melakukan argumentasi yang senjata makan tuan begitu ya. Ya, jadi disebut mualaf ya, saya tanda tanya. Mualaf, bagaimana mualaf? Karena ya mungkin ia bisa dibilang mualaf menurut teman-teman, nanti teman-teman komentar ya. Kita dengarkan dulu Vian Estu ini karena dia kembali ke Islam. Kita dengarkan apa yang jadi background dari Vian Estu ini. Mari kita dengarkan.
Ada cerita apa nih? Kenapa Mas Fian pengen kembali pulang? Boleh silakan Mas Fian ceritakan. Dari panggilan hati saya. Dari panggilan hati. Dari dulu murni Islam atau gimana? Dari orang tua Islam. Orang tua Islam. Pacaran sekitar belasan tahun, cukup lama. Dan saya merasa bertanggung jawab untuk menikahinya sih. Pengennya ya tetap nikahi Islam, cuman sama-sama kuat. Kalau misalnya di di Kristen itu katanya dengar tuh boleh beda agama atau gimana, cuman ujung-ujungnya setelah dijalani ya tetap harus mau nggak mau tetap harus di itu dulu. Gerejanya gereja mana? Di GPIB. Hah? GPIB. Kristen apa dulunya? Protestan ya, Masya Allah. Apa yang bikin Masnya tuh gelisah sampai pengen masuk Islam lagi gitu? Kangen aja suasana Ramadan kayak gitu. Terus di benak saya gimana kalau Ramadan ini Ramadan terakhir saya gitu. Masya Allah. Pengen buka puasa ya, ternyata memori tentang indahnya Ramadan itu membuat beliau rindu untuk kembali pulang. Masya Allah gitu ya. Walaupun sudah bersama wanita yang dicintai gitu ya, yang udah belasan tahun ya. Iya. Kita baru saja menyaksikan bagaimana Vian Estu ditanyai tentang latar belakangnya. Dan dari situ kita bisa langsung mengambil kesimpulan ya. Makanya saya bilang saya kasih tanda tanya ini mualaf atau bukan ya. Karena memang Vian Estu ini berasal dari keluarga Islam ya. Dan dia sempat pindah agama karena menikah dengan perempuan atau seorang pemudi Kristen. Dan saya kira tidak berlebihan kalau saya kemudian mengatakan bahwa Vian Estu itu bergereja secara terpaksa atau menjadi orang Kristen secara terpaksa karena dia menikah dengan orang Kristen dan dia bilang ujung-ujungnya ya harus ikut gereja. Jadi dia bergereja tidak dengan, saya tidak tahu ya, orang bisa bergereja dengan berbagai macam alasan, tapi bagi saya jika seorang bergereja maka seharusnya dia bergereja dengan sebuah kesungguhan hati. Tetapi Vian Estu ini sayangnya kita tidak melihat ada indikasi itu. Sayangnya ya, kita tidak melihat ada indikasi itu dan pada akhirnya kok menurut saya pada akhirnya Vian Estu ini hanya secara formalitas menjadi Kristen. Lalu dia mengaku bahwa dia kangen suasana Ramadan dan ingin kembali ke Islam. Ya, kami menghormati pilihan Anda, Saudara Vian Estu, silakan. Karena itu hak Anda untuk memeluk agama apapun. Cuman, untuk menyebutnya mualaf, saya jadi berpikir kita Kristen kayaknya nggak usah gimana juga. Karena ini orang ya pada akhirnya cuman hanya sekadar formalitas aja ya bergereja. Sama halnya kalau misalnya, ya saya pikir, ya nggak usah lah, kita nggak usah banyak komen lah. Itu konteksnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini cuman ya seperti teman kita ya mengatakan Kristen bohong-bohongan ya. Saya kira teman kita Mas Kus tidak ya, punya dasar ya untuk mengatakan demikian ya, Kristen bohong-bohongan ya. Kristen bohong-bohongan. Dari awal bukan Kristen ya, dia cuman mau kawin ya. Makanya punya dasar kan untuk mengatakan demikian ya. Jadi sehingga Kristen KTP itu bro, betul banget ya. Makanya saya mengatakan ini saya tidak melihat satu indikasi bahwa dia Kristen lalu pindah ke Islam. Enggak, saya nggak lihat itu. Jadi dia cuman orang Muslim yang kemudian mau tidak mau bergereja dan akhirnya balik ke Islam. Makanya saya jadi tanda tanya apakah dia ini adalah seorang mualaf. Makanya saya pertanyakan itu. Tapi di awal dari konteks ini saya ingin katakan buat teman-teman bahwa bisakah teman-teman bisa melihat bahwa ada sebuah permasalahan dari keputusan-keputusan menikah beda agama. Saya adalah orang yang tidak ada pada posisi strict, tapi saya ingin supaya kita orang Kristen, saya tidak usah mau ngurusin orang yang agama lain ya, tapi sebagai orang Kristen, apalagi kepada muda-mudi atau pemuda atau pemudi Kristen, kalau Anda mendengarkan siaran ini, kalau boleh saya kasih saran atau nasihat, saya ingin katakan sudah terlalu banyak kisah orang-orang yang menikah beda agama atau dalam hubungan beda agama dan pada akhirnya pernikahan itu sendiri tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena
agama itu dianggap sebagai sesuatu yang sepele, nomor dua, nomor tiga, dan sebagainya. Atau lebih tepatnya menggampangkan aspek agama, ya. Di dalam kekristenan penting sekali apabila suami dan istri itu sama-sama mengasihi Kristus. Itu penting sekali. Karena itulah yang menentukan kemana arah pernikahan kalian. Dan sebagai seorang Kristen, kalau saya boleh kasih saran kepada Anda yang sedang menonton ini, jika Anda ada dalam relasi berbeda iman, maka tolong doakan baik-baik dan kalau boleh tidak usah cepat-cepat untuk kemudian masuk dalam relasi yang beda iman, karena itu akan ujung-ujungnya banyak runyamnya, ya. Jadi saya cuman kasih bahkan ya saya lihat teman kita kita melihat bahwa kayak seperti tadi dia bilang, kamu menikah dengan aku asal pindah agama. Saya juga merasa itu bukan satu hal yang baik. Saya tidak tahu. Teman-teman, apakah teman-teman bisa berkomentar, silahkan. Cuman menurut saya, kekristenan itu sebaiknya jangan orang jadi Kristen karena tidak ada alasan yang kuat. Sebaiknya jangan jadi Kristen. Tidak usah. Ya. Berbeda dengan kelompok server seberang ini yang kemudian seakan-akan senang banget ada banjir-banjir mualaf, ya. Senang banget dengan banjir-banjir mualafnya sehingga mereka suka sekali kalau bertambah jumlah penganut agamanya, ya. Kalau Kristen mending nggak usah deh, ya. Kalau Anda tidak benar-benar sungguh-sungguh mending nggak usah. Saya nggak tahu teman-teman setuju nggak sama saya, ya. Ya, ada Bro Jejak Rama mengatakan nikah beda iman red flag, ya. Nggak guna beda server. Iya, saya melihatnya begitu, ya. Kecuali memang pasangan tersebut mau sungguh-sungguh belajar, mau mengenal Tuhan, saya kira kita kasih kesempatan yang baik untuk dia mengenal Tuhan. Tapi kalau enggak, mending nggak usah deh, mending jangan deh, ya. Kayak gitu, ya. Itu saran saya, ya. Emang kok Andre nggak senang banjir Kristen? Be mine. Saya tidak terlalu senang, ya. Kalau banjir Kristen itu bukan sesuatu yang karya Roh Kudus, saya nggak mau. Kalau itu cuman sesuatu yang cuman formalitas, mending nggak usah. Ya, ini pendapat saya soal orang masuk Kristen. Kalau masuk Kristen cuman buat formalitas, main-main, mending nggak usah, ya. Begitu, ya. Setuju kok Andre, Bu Karolin, ya. Intinya cinta buta kok, buta banget, ya. Oke, Kristen mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Saya setuju, ya. Ya, begitu, ya. Saya lanjutkan ya, teman-teman, ya. Nah, jadi saya kira konteks tadi itu menolong kita, ya. Dan kali ini kita akan memulai dengan aksi dari Al-Ustadz Kainama kesayangan kita. Saatnya Kainama beraksi. Biarin aja lah dia ngomong, ya. Kasihan dia kan nyari penonton, ya. Nggak ngerti dia, ya. Apalagi yang lain. Udah biarin aja Ustadz Ipo, nggak tahu apa ya. Saudara-saudara pencinta ya Sofia, biarkan aja. Ya mereka tidak pernah tahu ilmu ini. Ustadznya sombong banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Aduh, ini Andre Tunggal mah nggak tahu buku ini. Saya kalau tiap kali lihat Kainama tuh saya entah kenapa ya, hiburan gratis gitu loh di tengah-tengah banyak tantangan dalam hidup. Tapi kalau lihat Kainama tuh hiburan gratis. Kainama. Ya, dimulai dengan pernyataan tentang Yohanes 16 ayat 7, ya. Menurut Ustadz Kainama, itu roh penolong itu adalah Nabi Muhammad SAW. Roh penolong itu, penolong, ya, seorang penolong. Sedangkan menurut teman-teman sebelah, itu adalah Roh Kudus. Menurut mereka, padahal Roh Kudus itu sudah turun bahkan sebelum Yesus naik ke surga. Sedangkan ini dikatakan Yesus harus naik ke surga baru dia turun. Artinya itu bukan Roh Kudus seharusnya, ya, sekali lagi itu seharusnya. Tapi di sini kan ya biarkanlah mereka menafsirkan seenak mereka, seingin mereka, ya, itu urusan mereka. Tapi saya nggak akan bahas ini dulu karena yang akan kita bahas adalah lucunya Andre Tungtung kali ini, ya, lucunya. Dia mengatakan bahwa orang yang lahir dari keluarga Islam terus menikah dengan orang Kristen, ya, wanita Kristen, sehingga dia menjadi Kristen, itu bukan mualaf. Ya, menurut Andre Tungtung itu bukan mualaf. Karena dia bergereja secara terpaksa.
Dia terpaksa bergereja, terpaksa jadi Kristen karena menikah dengan wanita oten. Dan dia mengatakan bahwa umat muslim itu senang yang begituan. Server sebelah itu suka yang gituan. Suka dengan banyaknya orang-orang yang jadi mualaf. Orang-orang yang kembali menjadi Islam. Di sini saya ingin tekankan ya. Saya rasa semua agama sama. Kalau ada orang yang masuk ke agamanya, tentu saja ada rasa senang, ada rasa bahagia, itu normal. Coba saya tanya, ada nggak orang Kristen yang begitu ada orang Islam masuk ke agama Kristen, dibaptis, ya, begitu dia selesai dibaptis, dimaki-maki, dihajar gitu. Ada nggak? Nggak ada. Semua malah haleluya, haleluya, kan begitu. Semua akan bilang senang, sukacita, akan peluk dia, ya, selamatin dia. Semua seperti itu. Saya nggak pernah melihat saat ada baptisan, begitu orangnya dibaptis, terus dia langsung dimaki-maki. Nggak ada kan? Itu faktanya. Artinya semua agama sama. Begitu juga dengan umat muslim. Kalau ada yang syahadat, pasti umat muslim senang. Begitu juga dengan agama yang lain. Jadi kita fair-fairan lah kalau di sini. Nggak usah munafik dan jangan membohongi penonton. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tapi kalau kita lihat, mana yang ekspresinya berlebihan. Nah, ini yang perlu dibahas. Mana yang terlalu lebay dalam memandang orang pindah agama. Yang mana yang lebih lebay? Kelompok mana yang lebih lebay? Ini yang kita bahas. Padahal kalau kita bicara senang, kita lihat bagaimana kaum sebelah ya. Ini yang kelihatan, yang fakta, yang jelas-jelas fakta. Lina Wijaya, seorang yang mengaku sebagai apologet Kristen, merupakan manajer dari beberapa Polycardus, pencetak Polycardus juga, karena Elia Miron, Mikana, itu didikan dia. Dan masih banyak yang lain-lain. Lina Wijaya itu bela-belain masuk Islam selama 3 bulan. Ya, dia terlahir Kristen, bela-belain sengaja masuk Islam, mualaf, syahadat ya, di Masjid Istiqlal selama 3 bulan demi mendapatkan gelar murtadin. Kenapa Lina Wijaya yang dari Kristen masuk Islam terus kembali Kristen itu dapat gelar murtadin? Karena memang dia pernah di Islam. Walaupun kami tidak setuju, sama seperti kamu tidak setuju kalau ada yang dari Islam ke Kristen kembali ke Islam itu bukan mualaf. Tapi faktanya dia tetap murtadin. Suka tidak suka, ada title tersebut. Dan Lina Wijaya begitu ngotot untuk mendapatkan title tersebut, begitu ingin dapat title tersebut. Itu fakta. Kenapa? Karena murtadin itu jauh lebih menjual daripada gelar-gelar yang lain. Murtadin itu nilainya luar biasa kalau di sebelah. Ya, kalau di Kristen, murtadin itu luar biasa, teman-teman. Kalau di Kristen, murtadin luar biasa. Tapi kalau di kelompok Polycardus, kalau Anda murtadin plus menghujat Islam, Anda super luar biasa. Itu status Anda tuh langsung naik. Saya berkali-kali katakan ya, kalau di kucing, Anda lahir orange, itu Anda sudah aman. Kalau yang kucing orange sudah paling berkuasa lah. Kalau di kelompok Kristen, jadi murtadin itu luar biasanya minta ampun. Apalagi murtadin dari kelompok-kelompok misalnya orang Padang, orang Aceh, ya, orang Madura, yang terkenal keislamannya. Itu nilainya tuh luar biasa. Kita lihat Effendi Usman. Selalu menjual apa? Effendi Aceh. Selalu yang dia jual adalah murtadin dari Aceh. Itu fakta. Bahkan kemarin dipertanyakan, kenapa harus memakai nama Aceh? Mereka ini sangat rasis, teman-teman. Rudi Simamora, anak Batak. Jelas-jelas Batak, itu setengahnya Islam. Tapi dia gunakan nama itu. Sengaja untuk mengadu domba orang. Effendi Aceh. Terus ada juga Murtadin Padang kemarin. Ya, yang dimarah-marahin sama Unirifa. Udah murtad pakai nama Padang lagi. Ini bahaya, teman-teman. Mereka ini suka sekali gitu. Dan memang karena nilai jualnya tinggi. Coba saya tanya, teman-teman. Pernah nggak orang yang mualaf itu mendapatkan perlakuan seperti murtadin? Enggak. Murtadin itu luar biasa. Ini buat teman-teman Kristen, coba kalian renungkan ya. Apa yang saya sampaikan, kalian renungkan, kalian pikirkan baik-baik, benar atau tidak. Mualaf. Ini mualaf nih teman-teman. Itu cuman, ya sudah, orang senang.
dia jadi mualaf, kita dukung, kita senang. Tetapi nggak sampai berlebihan, sampai saat Jumatan dia jadi khotib Jumat. Jadi khotib Jumat itu yang ceramah. Nggak ada. Kalian pernah lihat nggak? Bapak Budi ini adalah seorang mualaf baru. Oke, kita sambut dia. Kita berikan mic kepada beliau untuk menyampaikan bagaimana perasaannya, bagaimana rasanya, bagaimana pengalamannya, bagaimana ceritanya. Disambut untuk menjadi penceramah Jumat. Ada nggak? Nggak ada. Khotib Jumat itu adalah orang yang dipilih, yang memang ngerti Islam, benar-benar ngerti Islam. Biasanya ya ustadz. Ya ustadz yang diberikan panggung tersebut. Nggak ada karena kamu adalah mualaf langsung jadi ustadz. Nggak ada teman-teman. Oh dia ini mualaf, kasih gelar ustadz. Berikan kesempatan untuk khotbah Jumat. Nggak ada. Silahkan dicek. Bagi teman-teman Kristen yang penasaran, yuk kita kelilingi, kita cek. Kalian datangi aja. Kalian tanya sama warga yang ada di situ. Pernah nggak yang mualaf ini, karena dia mualaf langsung jadi khotib Jumat? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau Kristen bagaimana? Kalau Kristen bagaimana? Nah, ini kalau saya ngomong, teman-teman Kristen mungkin nggak percaya. Banyak teman-teman Kristen bilang, enggak lah, di gereja saya murtadin nggak ada kok yang dikasih untuk menjadi penceramah. Nggak ada kok langsung dikasih gelar pendeta. Nggak ada. Itu kan kalian bilang. Di tempat kalian mungkin. Tapi banyak tempat yang seperti itu, teman-teman. Saifuddin jadi pendeta, auto jadi pendeta, karena dia adalah murtadin. Effendi Usman, auto. Ya, Effendi Usman auto dapat panggung untuk ceramah, untuk ngomong, untuk khotbah, hanya karena dia murtadin. Begitu juga dengan murtadin-murtadin lain. Dibawa roadshow keliling dari satu gereja ke gereja yang lain untuk memberikan kesaksian. Bayangkan teman-teman, mereka diperlakukan dengan sangat istimewa. Dibawa keliling dari satu gereja ke gereja yang lain untuk memberikan kesaksian bagaimana pindahnya dia. Tujuannya apa? Memotivasi orang lain untuk menceritakan kepada teman-teman yang muslim agar mau ikut pindah. Coba kalian tanya, banyak sekali tuh yang Kristen-Kristen bilang sama orang Islam, lu murtad aja, ikut tuh si Saifuddin. Saifuddin tuh ustadz besar, ulama besar di Islam. Buktinya dia ulama besar aja mau jadi Kristen. Ikut dia. Banyak sekali orang-orang Kristen yang ngomong seperti itu ya. Banyak sekali. Dan di sini kita akan dengar statement dari pendeta Louis Prasetyo ya. Sekarang udah jadi pendeta dia setelah 8 tahun. Tante Louis, saya rasa teman-teman tahu. Jadi Louis Prasetyo sendiri mengaku bahwa di kekristenan ini kacau balau lantaran murtadin diberikan panggung yang sangat spesial. Kita dengarkan. Jadi dulu pas saya pernah iringi main musik ya, ini Pinkan ini waktu itu pelayanan di Manado, di sana dia nyanyi, jadi saya yang iringi keyboard waktu itu. Saya lupa nyanyi lagu apa ini Pinkan ini. Nah waktu itu saya kaget, loh kenapa kok orang ini nyanyi lagu rohani, terus kok di gereja, dengar-dengar katanya dia masuk Kristen. Cuman dari beberapa penyampaian dan kesaksiannya saya mulai curiga kan, masa segampang itu, sereceh itu gitu loh. Dia bisa kemudian dia melayani pindah agama dengan alasan yang nggak banget gitu. Waktu itu pikiran saya, tapi waktu itu kan saya masih bocil ya, nggak terlalu memikirkan hal-hal kayak gitu. Dan kemudian lama-lama saya lihat dia kemudian kalau nggak salah ini ya diangkat sebagai pastor gitu. Pastor di salah satu gereja yang mana kemudian dia melayani, dan makin lama makin kesini saya lihat di TikTok kadang-kadang bawa firman dan lain-lain. Saya pikir gini ya, saya aja kuliah teologi tuh bertahun-tahun baru bisa istilahnya mengajar menafsirkan Alkitab, berkhotbah dengan pendalaman Alkitab. Ini orang yang baru tahu, kemudian sudah diangkat pastor, kemudian bahasa Alkitab tiap hari. Dan kalau nggak salah waktu itu muncul di salah satu TV dengan dandanan dan lain-lain selayaknya artis lah ya. Selayaknya artis ya wajar. Bagi seorang artis itu wajar menurut saya. Tapi bagi seorang pastor gitu nggak cocok.
dan ada beberapa statement celetukan dan lain-lain yang aneh gitu. Dan waktu itu benar-benar mengganggu saya. Kok bisa orang yang seperti ini kemudian diangkat untuk menjadi seorang pastor, gembala? Kan ya agak aneh gitu. Yang angkat ini. Dan sebenarnya ini harus menjadi koreksian bagi gereja-gereja juga. Saya nggak pernah setuju dengan gereja-gereja yang mana orang yang baru pindah agama dan kemudian sudah dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, leader dalam gereja. Nggak bisa, dia harus belajar dulu baik-baik. Yang ngomong Tante Louis ya, Pendeta Louis, bukan saya. Jadi kalau kalian nggak percaya, udahlah saya no komen lagi. Udah bukti disodorkan, yang ngomong bukan kita, apalagi yang kalian ragukan, silakan dicek. Ya. Asmiranda, begitu memilih menjadi Kristen, apa yang terjadi? Keliling se-Indonesia, jadi pemberi kesaksian. Ya, coba lihat, banyak kok kesaksian dia. Itu waktu dia baru murtad. Seperti itu teman-teman, sangat spesial. Jadi beda ya, kalau mualaf biasa saja. Ya, kalau dibilang, oh mualaf itu kan dibantu secara materi, ya mungkin kalau dia susah, ya, kalau dia memang begitu jadi mualaf, diusir dari keluarga, diusir dari tempat tinggal lingkungannya, pekerjaannya. Ya umat muslim kan tergerak, kasihan, bantuin. Memangnya Kristen nggak bantuin yang gituan? Coba saya tanya. Jangan munafik lah. Kalian juga sebagai bentuk senang kalian bantuin. Bahkan Raji, ya, Raji yang sudah memberikan kesaksian, itu dibantu sampai berapa banyak? Effendi Usman, Lina Wijaya juga udah ngomong kan. Pak Bom juga udah ngomong, Raji itu dapat ratusan juta. Kiai murtad, ya si Daniel itu dapat ratusan juta juga. Begitu dia murtad, dia dapat ratusan juta. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri teman-teman. Jadi kalau itu udahlah, karena kan bentuk happy, ya bentuk dukungan kalian, yaitu terserah, atau uang-uang kalian. Cuman saya ngomong di sini supaya jangan bodoh, supaya kalian jangan gampang tertipu. Itu aja sih tujuan saya. Ya, terus Andre Tungtung mengatakan bahwa dia tidak setuju orang nikah beda agama. Ya, orang nikah beda agama ini memang satu masalah ya, menurut saya, dan entah kenapa ini pas sekali ya. Barusan tadi pagi saya di WA dan masih WA-an sampai sekarang. Masih WA-an sampai sekarang. Ini saya kasih lihat pesannya ya. Teman-teman bisa lihat, ini salah satu penonton tadi WA saya jam 9. Ya, 9.37, 1 jam yang lalu, sekarang jam 10.47. Kojul, boleh minta pendapat? Saya sebagai seorang mualaf, keluarga saya masih banyak yang oten. Cici saya sekeluarga aktif di gereja, bahkan anaknya, dalam kurung ponakan, yang perempuan sekarang sedang sekolah teologi. Masalahnya, dulu anak cici saya, yang laki-laki, sekarang sudah almarhum ya, menikah dengan seorang muslimah. Punya anak perempuan, ya, dalam kurung cucinya cici, yang umurnya sudah 22 tahun. Sekarang cucunya sedang sakit dan tinggal di rumah cici. Segala keperluan pengobatannya diurus oleh cici. Saya, selaku neneknya, masalahnya sekarang adalah saya takut cucu keponakan saya ini terkontaminasi ajaran oten dan dimurtadkan. Saya sebagai oma tidak langsung ya, sudah sering mewanti-wanti ke dia agar jangan sampai terpengaruh ajaran Kristen, apapun doktrinnya. Saya bilang ya intens komunikasi saja. Kalau udah pakai perasaan itu susah, saya bilang. Ya. Terus mengapa mamanya nggak urus anaknya sampai harus dirawat oleh neneknya? Saya tanya itu. Terus dijawab, ya, karena keterbatasan dan kakaknya masih ikut sama neneknya. Semenjak papanya meninggal, mereka balik ke Pemalang. Sementara mamanya nggak begitu paham mengenai pengurusan gonokini. Akhirnya diambil alih neneknya. Mana bisa diambil nenek, tetap istri yang dapat warisan kalau ikut hukum, kecuali dia nikah nggak resmi, saya bilang. Beberapa hari yang lalu, pas dia, dalam kurung Grace, nama cucu ponakan saya, main ke rumah saya, dia cerita, sempat didoakan, dalam kurung tumpang tangan di atas kepalanya oleh salah seorang pendeta atau ibu gembala. Namanya aja udah Kristen kali ya, ini maksud saya adalah nama dia, karena Grace kan, dipanggil Grace, itu namanya udah Kristen kali. Biasanya dia berhijab, tapi selama tinggal di rumah cici, dia jadi lepas hijab. Terus saya bilang, udah umur segitu, udah besar, dan seharusnya bisa mengurus diri sendiri, emang nggak kerja?
Dulu namanya yang dikasih neneknya Tesalonika Gracia. Pernah kerja tapi kontraknya sudah habis. Sekarang belum kerja lagi, apalagi sedang sakit. Dalam kurung tiroid. Jadi mau fokus berobat dulu. Saya tanya, mamanya di mana? Di Pemalang, ngurus adiknya yang kecil, hasil dari pernikahan yang kedua setelah papanya meninggal. Ya, yang paling penting diajak komunikasi terus, saya bilang. Terus kita lanjut komunikasi ya, beberapa hal, ya ada beberapa saran lah yang saya sampaikan. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini contoh kasus hasil dari pernikahan beda agama. Ya, jadi anak yang selalu jadi kebingungan, biasanya seperti itu ya, anak yang kebingungan dan diperebutkan oleh kedua kubu. Ya, biasanya anak jadi diperebutkan oleh bapak dan mamanya, dan dalam hal ini karena bapaknya sudah tidak ada, ya diperebutkan oleh keluarga bapaknya sama mamanya. Di sini kalian bisa lihat, itulah problem dari nikah beda agama, selain yang dialami oleh Vian Estu ini ya. Jadi dari dulu saya udah bilang janganlah, ya, jangan pernah menikah beda agama. Terus bagi yang muda-muda ini, jangan juga pacaran beda agama. Karena memang beberapa orang saya lihat ya, akan cuman pacaran kok, dia bilang ya, kan cuman pacaran, belum tentu serius, belum tentu sampai jadian gitu. Halo, memangnya kalian pacaran nggak ada kepikiran untuk lanjut? Nggak ada kepikiran untuk lebih serius? Coba saya tanya. Jadi jangan cari penyakit lah. Pacaran beda agama itu seperti kalian sok-sok coba narkoba. Kalian berpikir, saya cuma tes, dan saya nggak akan ketagihan, saya kuat, saya nggak akan terpengaruh. Halo? Itu kan orang bilang, semua sama. Tapi ujung-ujungnya kita lihat, semua jadi kecanduan. Ya, semua kecanduan. Begitu juga dengan menikah beda agama, pacaran beda agama. Ujung-ujungnya jadi masalah. Jadi kalau udah tahu itu bakal jadi masalah, mending dihindari. Sebelum perasaan kalian berkembang, udah cut aja semua. Kalian dekat nih sama perempuan, rupanya beda server. Kalau memang nggak bisa, udah cut aja gitu. Jangan dipaksain. Jangan berpikir kalian bisa pengaruhi dia. Kalian berpikir bisa pengaruhi dia, dia juga berpikir hal yang sama. Dia berpikir bisa pengaruhi kamu, jadi sama kalian. Ya, mending jangan. Ya. Terus, sedikit lagi ya, saya mau jawab si Andre Tungtung juga. Pendeta Andre Tungtung ini punya pikiran yang salah ya. Dengan berpikir bahwa umat muslim itu sangat suka dengan banjir mualaf. Kami suka, yes. Tapi dalam taraf yang normal. Seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau kita bilang yang terlalu ekstrim itu siapa? Tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana kalian memperlakukan murtadin. Terus yang kedua, bagaimana kalian mengajak orang-orang untuk pindah ke agama kalian. Kita lihat Islam. Ngajaknya seperti apa? Paling kita cuma sampaikan. Perintah di Islam cuma sampaikan. Selesai sampaikan, selesai. Orangnya mau ikut atau nggak ikut, urusan dia. Nggak pernah ya kita follow up tiap kali. Lu mau jadi pindah agama nggak? Gimana bro, udah mau jadi pindah nggak? Yuk bro, Jumatan sama saya. Nggak ada teman-teman. Pernah nggak kalian melihat umat muslim mengajak orang yang beda agama untuk pergi Jumatan? Nggak ada. Ya, nggak ada teman-teman. Kalaupun karena pas lagi mau jalan-jalan, lagi keluar bareng, paling disuruh, kamu tunggu depan ya, gue Jumatan dulu, atau gue sholat dulu. Ya, aku sholat bentar, lu di depan. Nggak pernah bilang kan, yuk sholat bareng gitu. Nggak ada teman-teman. Bagaimana dengan yang sebelah? Dengan agama Kristen? Ya mohon maaf, di sini saya katakan. Bagaimana dengan orang Kristen? Kalian cek saja. Kita tanya sama orang Buddha, sama orang Hindu. Mau nggak kita tes? Ini buat pendeta Andre Tungtung nih. Kalau Anda mau, saya jemput Anda, kita bareng-barengan ke mall, ke satu tempat yang rame orangnya, yang rame orang Buddha atau orang Hindu lah. Kita cari. Ya, kita cari secara random, kita tanyain. Kita tanya 50-100 orang lah. Kamu Buddha, pernah nggak diajak ke masjid? Terus kita tanya, pernah nggak diajak ke gereja? Kita lihat lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mana? Mau nggak? Seharusnya kan lebih banyak yang Islam, karena orang Islam lebih banyak, jadi kemungkinan mengajak lebih tinggi seharusnya. Potensi untuk mengajak harusnya lebih tinggi. Tapi kita bisa lihat, terbukti yang Kristen lebih agresif. Mohon maaf saya katakan, itu fakta. Kita lihat bagaimana teman-teman kita sebelah sampai mengirimkan orang-orang ke pelosok yang mereka sebut misionaris. Mereka kirim ke pelosok-pelosok ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan di dunia ya, sampai pulau terluar. Bahkan kemarin ada misionaris yang meninggal di Pulau Sentinel, dimakan sama
suku yang ada di sana. Sebegitu agresifnya mereka untuk mengajak orang jadi Kristen. Sampai door to door, dari rumah ke rumah, ketok-ketok pintu, tawari orang. Di Car Free Day, mereka tawari orang. Ya, dimanapun mereka tawari orang. Kalian lihat Risuli Lubis, lompat pagar demi menginjili orang. Lompat pagar secara asli ya, secara benaran, fisik. Bukan istilah. Ini biar teman-teman Kristen tahu. Jadi buat pendeta Andre Tungtung, coba Anda renungkan ya. Terus dia bilang kalau lihat Ustadz Kainama itu adalah hiburan bagi dia dalam menghadapi tantangan hidup. Ya begitu juga bagi kami. Ya, bagi kami, menonton Andre Tungtung ini adalah hiburan. Adalah hiburan yang menguatkan iman. Terus yang kedua, ya, Andre Tungtung adalah sumber konten saya. Saya harus katakan, berkat Andre Tungtung saya bisa buat konten. Kan begitu. Jadi kalau saya ketemu Andre Tungtung, saya pasti akan traktir dia. Jadi buat pendeta Andre Tungtung, kalau memang berkenan ya, saya ingin menjamu Anda, kita makan, ya. Kalau perlu kita coba tes survei seperti yang saya ajak tadi, kalau Anda mau, biar kita buktikan secara langsung. Agama mana yang begitu agresif mengajak orang pindah agama? Agama mana yang memperlakukan orang yang masuk ke agamanya dengan begitu spesial? Biar fair, biar kelihatan ya. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan kalian yang nilai sendiri, teman-teman Kristen, saya berharap kalian bisa menilai dengan objektif ya. Dengan objektif. Itu aja sih dari saya, makasih buat semuanya. Dan sedikit iklan ya teman-teman. Bagi teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahwa channel Kisah HMC itu gagal monetisasi. Ya, jadi channel Kisah HMC yang seharusnya saya pakai untuk jadi channel podcast itu gagal monetisasi dengan alasan konten berulang. Saya nggak ngerti kenapa konten berulang, tetapi itu haknya YouTube lah. Ya, jadi bagi teman-teman kita ada buat channel penggantinya yang khusus untuk podcast dan kita mulai dari nol. Nama channelnya adalah Kisah HMC juga, tetapi masih susah kalian temukan. Kalian harus ambil dari Jadid HMC, kalian klik Jadid HMC ini, kalian lihat di komunitas. Ya, nih, mantan pembuat narkoba putuskan mualaf. Ini nama channelnya, Kisah HMC. Dan kalian bisa dapat juga linknya di deskripsi, saya taruh di deskripsi. Ya, ini calon penerus Bang Zuma akhirnya muncul, ini sedang live. Jadi ada seorang anak kecil, masih 14 tahun, bernama Rashid Mubarak. Ya, luar biasa sekali, bahkan sudah menjadi imam di salah satu masjid terbesar yang ada di wilayah Bogor. Ya, sudah jadi imam masjid. Umur 14 tahun, luar biasa. Ilmu Islamnya luar biasa, dan sekarang sedang belajar kristolog, dan akan menjadi pengganti Bang Zuma ini nampaknya ya, di masa depan. Siap-siap Polikardus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa terus memberikan manfaat. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.